Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai, sebagaimana Amr bin As disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Amr bin As ini sahabat Nabi yang terkenal sekali. Ya, pakaiannya selalu bersih, tampan orangnya, selalu wibawa. Orang kalau lihat suka sekali Amr bin As, gitu kan? Dia yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi membebaskan Mesir, Afrika, dan menjadi gubernur di Mesir gitu. Amr bin As ini saking setiap ketemu dengan Nabi SAW, ikhwah, selalu Nabi ajak ngomong, selalu ngobrol. Jadi Amr bin As ini mengira dialah orang yang paling dicintai. Dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi SAW. Nabi selalu bermuamalah dengan orang, siapapun sama semua, gitu, sama semua. Sampai orang itu mengira dia orang yang paling dicintai. Amr bin As dengan bangga berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya pada anda," depan sahabat-sahabat yang lain nih. Dia pikir karena selama ini muamalahnya Nabi khusus gitu sama dia. Lalu dia bilang, "Siapa orang yang paling anda cintai ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Aisyah." Ya, istrinya. Lalu kata sahabat, kata Amr bin As, "Bukan ya Rasulullah, laki-laki maksud saya," gitu kan. Langsung kata Nabi SAW, "Ayahnya," masih Abu Bakar. Jadi di sini Amr bin As sempat terkagetkan, dia pikir dialah selama ini orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Abu Bakar, ikhwah, satu-satunya orang yang mendapatkan jaminan akan masuk dari 8 pintu surga dan akan dipanggil namanya hari kiamat dan didengar oleh seluruh orang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadza khair. Wa man kana min ahli salati du'iya min babis salah. Wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Wa man kana min ahli siyami du'iya min babis siyam wa babir rayyan." Ya. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta, maksudnya di sini adalah dia menginfakkan dirham dan dinar, itu kan, seperti itu, atau 2 hewan jantan dan betina, dari segala sesuatu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. "Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan solat, maka dia dipanggil dari pintu solat. Siapa yang berjihad, dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang bersedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ya orang-orang yang berpuasa, dipanggil dari pintu puasa." Dan itu namanya pintu rayyan. Ya. Artinya gini, ikhwan, semua pintu itu nanti sesuai dengan amal-amal ibadahnya orang. Ada orang yang punya di setiap pintu istana, dia bisa datangin kapan saja kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu, semua dia bisa dapat di surga? Enggak ada pintu yang tidak dipanggil," gitu kan? Maka kata Nabi SAW, "Ya, dan aku berharap engkaulah orangnya." Engkaulah orangnya. Jadi ini pernyataan yang jelas, ya, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Nabi SAW termasuk orang yang dipanggil dari 8 pintu tersebut. Ada banyak orang tidak menyadari, ikhwas sekalian, bahwasanya hidup ya yang paling baik adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada orang ikhwah yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Abu Bakar. Tidak ada orang yang mencintai melebihi Abu Bakar. Umar bin Khattab juga ini Allah SWT berikan firasa. Kalau ikhwan dan akhwat belum pernah dengar, ada istilah dalam agama kita, firasatul mu'min. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, firasatul mu'min itu benar, ya. Jadi kalau antum terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah munculkan kepekaan-kepekaan, firasa-firasa ya yang kita datangkan, yang kita rasakan. Misal ada orang mau buat buruk, kita merasa, gitu kan? Ada kadang-kadang dikuatkan dengan mimpi ya seseorang. Kata Nabi SAW, mimpi yang benar itu adalah salah satu dari cabang kemujizatan kenabian bagi orang beriman, ya. Maka ini ada terjadi. Kalau ada orang mau berbuat baik, kita bisa merasakan, gitu kan. Kadang-kadang kita mimpi mau dikunjungin oleh keluarga. Jadi memang ada terjadi bagi orang-orang yang beriman. Itu disebutkan oleh sebagian ulama berhubungan dengan kedekatan dengan Allah SWT. Umar bin Khattab ini pernah, karena dekatnya dengan Allah SWT, jadi dia punya firasat yang sangat kuat, dan dia yakin dari Allah SWT karena dekatnya sama Allah. Dia selalu menjauhi maksiat. Tidak ada maksiat bagi Umar. Bagaimana bisa ada maksiat sementara syaitan pun lari dari dia? Nggak ada yang goda, gitu kan. Jadi nggak ada yang goda dia untuk melakukan kesalahan. Disebutkan bahwasanya pernah seseorang datang kepada Umar bin Khattab, diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Umar dan Umar tanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Jamrah." Lalu Umar berkata, "Anak siapa?" Dia berkata, "Bin Syihab." Jamrah bin Syihab. Umar bertanya, "Dari marga apa?" Dia mengatakan, "Dari Al-Haraqah." Umar bertanya lagi, "Dari kabilah mana?" Jadi kalau marga itu substansial dari kabilah, gitu kan.
Maka dari marga mana dikatakan dari al-haraka, dari kabilah mana dia mengatakan dari Bani Diham, dari Bani Diram. Umar berkata, di mana tempat tinggalmu? Dia mengatakan Harrah. Lalu Umar berkata, di sebelah mana? Dia mengatakan Zatul Lazzah. Ya. Lalu Umar berkata, selamatkan keluargamu karena desamu lagi kebakaran. Lalu orang itu pun pulang dan dia menemukan seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seperti itu, sampai pada tingkat dia feelingnya dia itu sampai menunjukkan sesuatu yang benar terjadi. Kemudian juga Imam Az-Zahabi menukil kepada kita dalam riwayat yang sahih, disebutkan dalam Syiar Alam Nubala. Ini buku rujukan 43 jilid, semuanya berhubungan dengan biografi para orang-orang soleh dulu. Ada seseorang, kalau ikhwan dan akhwat pernah dengar, namanya Al-Aswadul Unsi. Ini dulu bersamaan dengan Musailam Al-Kadzab, dua orang yang bersamaan di akhir hidup Nabi SAW mengaku sebagai Nabi. Aswadul Unsi ini pernah berhadapan dengan, dia mengaku Nabi, bukan cuma mengaku Nabi, dia kufur memang gitu kan. Dia berhadapan dengan seorang ulama tabi'in yang mulia bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Muslim Al-Khawlani ini terkenal sekali dengan kesolehannya. Dia beriman pada Nabi SAW di masa Nabi masih hidup, tapi belum sempat lihat Nabi. Jadi dia dikalungkan kalangan tabi'in. Waktu itu Aswad al-Unsi ini membakar sebuah api besar untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani. Terkenal sekali kisahnya. Abu Muslim Al-Khawlani ini coba dimasukkan ke dalam api oleh Aswad al-Unsi dan tidak berhasil. Waktu didorong ke dalam api, ternyata dipadamkan api, tidak terbakar Abu Muslim Al-Khawlani. Sampai ulama mengatakan ada satu nabi dan satu orang soleh yang tidak dibakar api karena berimannya kepada Allah. Itulah Ibrahim alaihissalam nabi, dan Abu Muslim Al-Khawlani dari kalangan orang biasa. Dan ini dari tabi'in. Abu Muslim Al-Khawlani waktu dibakar tidak bisa oleh Aswad al-Unsi, penasehatnya bilang, penasehat Aswad al-Unsi ini, kalau kau tidak keluarkan Abu Muslim dari Yaman, waktu itu di Yaman ya, maka dia akan merusak pengikutmu. Maka Al-Aswad al-Unsi mengatakan, saya mengaku kalah hai Abu Muslim, tapi keluarlah dari negeriku, dari Yaman. Al-Aswad al-Unsi menuju ke Madinah. Waktu itu kebetulan baru saja Nabi SAW meninggal. Abu Muslim Al-Khawlani ini niatnya ingin bertemu dengan Nabi SAW, mau jadi sahabat gitu kan. Pas tiba di Madinah, ternyata baru saja dimakamkan Nabi SAW, baru selesai mati, berarti tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW. Waktu dia sholat di masjid, Umar bin Khattab melihat dia, dan kisahnya Abu Muslim Al-Khawlani sudah sampai ke Madinah nih. Ada seorang yang beriman dibakar oleh Al-Aswad al-Unsi, tidak terbakar gitu kan, terkenal, tapi orang tidak ada foto, nggak ada yang kenal pada saat itu. Abu Muslim Al-Khawlani datang mengikat untanya di Masjid Nabawi, langsung masuk sholat. Ya. Begitu dia sholat, sebelum dia tanya tentang Nabi SAW, Umar bin Khattab memandang dia lalu berkata, mungkin ini orangnya dari Yaman. Padahal ini kejadian baru terjadi di Yaman. Lalu Umar pun mendekati sambil berkata, siapa anda ini? Kata dia, Abu Muslim ya, Al-Khawlani. Kata dia, bagaimana? Ya, dari mana anda? Dia bilang dari Yaman. Bagaimana ceritanya tentang seorang hamba Allah yang saleh yang tidak jadi dibakar oleh seorang pendusta, Al-Aswad al-Unsi? Kata orang itu, dia baik saja, dia selamat dari api. Langsung kata Umar, saya bertanya atas nama Allah, tahukah dia orangnya? Maka dia mengatakan iya. Maka Umar pun menangis memeluknya sambil membawa tangan Abu Muslim Al-Khawlani kepada Abu Bakar dan berkata, wahai Amir Mu'minin, Umar sudah jadi, Abu Bakar sudah jadi khalifah, wahai Mu'minin, inilah orang yang telah Allah selamatkan setelah Khalil Ibrahim, setelah kekasih Allah Ibrahim selamat dari api, inilah orang yang tidak jadi dibakar oleh api. Maka Abu Bakar pun menangis memeluknya, selalu mereka berpelukan sambil ngobrol dan menceritakan tentang matinya Nabi SAW. Lalu kata Umar bin Khattab, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya kepada seseorang yang telah Allah selamatkan dari api sebagaimana Allah menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Dan ini dinukil dalam Syiar Alam Nubala tadi. Peran abadi dalam menyiapkan pasukan Al-Ushrah atau perang Tabuk. Tabuk ini sebuah lokasi tentu sekarang masuk di kerajaan Saudi. Dulunya itu adalah tempat yang dikuasai oleh orang-orang Romawi, dan itu adalah benteng orang-orang Romawi yang berada di Jazirah Arab, termasuk besar. Dan di benteng itu terdapat kurang lebih 200 sampai 300 ribu pasukan Romawi. Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengumandangkan jihad dan ingin mengekspansi Islam di luar daripada Hijaz, Mekah dan Madinah, gitu kan? Mau coba lebih jauh ke perang Tabuk. Maka Nabi SAW pun membentuk pasukan.
Pada saat itu Nabi SAW mengajak, dan keadaan Madinah pada saat perang Tabuk itu betul-betul ada cobaan untuk kaum muslimin. Ya, ini yang membuat akhirnya banyak orang munafik yang ikut. Karena pada saat itu, kata penulis di sini, muslimin pada saat itu berat untuk keluar sebagian besar mereka, karena pada saat itu buah-buahan memasuki masa panen. Artinya mereka akan panen kurma-kurmahnya, anggurnya, gelimahnya gitu kan. Yang pada saat itu memang mereka dagangkan. Dan bayangan pohon-pohon demikian teduh karena banyaknya buah yang akan dipanen, sehingga orang-orang memilih tinggal dan tidak menyukai berangkat keluar. Kecuali yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk pada saat itu, dan akhirnya mereka keluar, dan seluruh sahabat yang tulus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya menerima perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berlomba-lomba berinfak, dan yang tinggal di Madinah hanya orang-orang munafikin. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan jihad, maka datanglah pada saat itu Abu Bakar, orang yang pertama mendatang untuk membawa semua hartanya, yaitu 4.000 dirham. Pada saat itu beliau memiliki di kantongnya 4.000 dirham. Maka beliau pun datang dan mengeluarkan semua 4.000 dirham itu. Rasulullah SAW bertanya padanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya. Perlu dikasih barai satu hal di sini Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu menginfakkan 4.000 dirham ini adalah harta yang sedang ada di tangannya. Harta yang sedang ada di tangannya. Beliau tidak menjual kebun kurmahnya. Beliau punya usaha, gitu kan? Ada peternakan yang beliau miliki. Beliau tidak menghabiskan itu. Jadi perlu digarisbawahi, karena banyak juga di antara dai-dai kita yang salah faham. Mereka mengatakan Abu Bakar mengambil semua hartanya, nggak ada lagi yang ditinggal sama sekali. Yang dimaksud ini adalah harta yang sedang dipegang pada saat itu. Jadi bukan berarti semua aset dijual, enggak. Fahamin masalah ini. Sudah terhitung berinfak di jalan Allah semua harta. Pada saat apa yang antum milikin pada hari di mana kita dibutuhkan untuk infak, keluarkan semua yang dimiliki, maka itu berarti sudah berinfak semua harta yang dimaksud di sini. Makanya aset-aset Abu Bakar tetap ada. Waktu itu ada perkebunan, ada peternakan, ada belum milikin, gitu kan? Ini perlu difahamin. Jadi di sini waktu Abu Bakar mengatakan, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya, maksudnya untuk kebutuhan hari-hari ini, ya Allah dan Rasulnya yang mengambil alih. Mungkin nanti akan ada hasil panen dari kebun saya mereka makan, mungkin mereka bisa menyembelih hewan dari peternakan saya sehingga mereka makan. Jadi ada ikhtiar Abu Bakar secara manusiawi, duniawi yang memang sudah dipersiapkan, gitu kan? Ini perlu dipahamin. Kemudian Umar bin Khattab datang dan membawa setengah hartanya. Kemudian tidak tertinggal juga Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang masuk Islam. Kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu majma'in, Abdurrahman bin Auf, dan mereka membawa 200 uqiyah. Saya ingin diperhatikan dulu kalimat ini ya, 200 uqiyah. Perlu kita tahu, ya, perlu kita tahu. Kita mau tahu nih seberapa besar sih infaknya sahabat. Seperti kita kan selama ini 10.000-10.000 rupiah, berputar di 100.000 rupiah. Perhatikan bagaimana infaknya para sahabat ikhwan akhwat sekalian. Makanya pada saat kita merenungi nanti saya akan sebutkan dan kita pertemukan dengan rupiah kita, itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Subhanallah, infak mereka ini luar biasa. Sangat pantas waktu Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan pernah caci maki sahabatku, kata Nabi SAW. Lau anna ahadum minkum anfaqa mithlu uhudin zaban ma balaga muddi ahadihim. Kalau seandainya kalian ini semua berinfak seperti gunung Uhud, emas semua, belum bisa mendapatkan satu mud, satu genggaman infak mereka. Kok bisa? Seperti apa memahaminya? Perhatikan. Sahabat datang membawa dua di antara sahabat yang disebutkan Abbas, Talha, Abdurrahman bin Auf. Mereka datang membawa, itu juga dengan Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslamah, Asim bin Adi. Mohon maaf, sampai di sini, sampai Muhammad bin Maslamah membawa 200 uqiyah. Satu uqiyah ini nilainya sama dengan kurang lebih 119 gram perak. Sama dengan 119 gram perak. Kalau kita lihat di sini mereka membawa 200 uqiyah. Kalau 200 itu ya dikali dengan 119, karena satu uqiyah 119 gram perak. Jadi kalau 200 uqiyah berarti kita kalikan 200 uqiyah dikali 119 gram perak, itu keluarnya kurang lebih 23.800 gram perak ya. Ini kalau kita kali, tentu sekarang perak harganya jauh dengan emas.
Tapi kalau di zaman Nabi SAW, perak sama emas sangat dekat harganya. Dari sisi lain, cara hitungannya juga adalah 5 uqiyah. Jadi tadi kan 200 uqiyah. 5 uqiyah itu sama dengan 595 gram perak. Jadi kalau antum pernah belajar bab zakat, kalau zakat itu nisabnya 85 gram emas atau 595 gram perak, gitu kan? Nah, 595 gram perak ini untuk nisab zakat sama dengan 5 uqiyah. Sama dengan 5 uqiyah. Kadar kalau kita lihat di sini, ya 5 uqiyah itu sama dengan 85 gram emas. 595 gram perak sama dengan 85 gram emas. Kalau kita kali di sini 200 uqiyah, itu kurang lebih keluarnya dalam emas 3.400 gram emas. Kalau kita kali dengan 500.000 sekarang harga emas misalnya, itu kurang lebih uangnya 1,7 miliar. Infaknya sahabat ini membawa 200 uqiyah perak itu, 200 uqiyah itu sama dengan 1,7 M sekarang. Ada nggak orang begitu jihad infak begini? 100 juta aja syukur, gitu kan? Tapi ini infak mereka yang mereka tunjukkan. Baik, ini bertahap ya. Ini sahabat-sahabat yang infak pada saat itu. Utsman akan datang lebih daripada itu. Perhatikan baik-baik di sini. Kemudian dikatakan datang lagi sahabat yang lain bernama Asim bin Adi radhiyallahu anhu. Beliau menyerahkan 90 wasak kurma. 90 wasak kurma. Satu wasak itu, ikhwah, ini 90 wasak ya. Satu wasak itu ukurannya 60 sa'. Satu sa' itu sama dengan 4 mud, dan satu mud itu ukuran 2 telapak tangan manusia. Artinya satu sa' itu ukurannya sama dengan 2,5 kilo kali 4, berarti 10 kilo. Satu sa' itu sama dengan 10 kilo kurma. Ini satu wasak 60 sa', ya. Satu wasak 60 sa'. Sementara sahabat ini bawa 90 wasak. Hitungannya begini. Berarti kurang lebih kalau saya hitung-hitung kemarin pakai kalkulator di tempat saya gitu. Ini luar biasa. Sama dengan kalau satu sa' itu 10 kilo dikali 60 sak untuk mendapatkan satu uqiyah saja sama dengan 600 kilo. Berarti satu wasak itu sama dengan 600 kilo kurma. Satu wasak. Sahabat ini radhiyallahu anhu Asim bin Adi membawa 90 wasak. Berarti 600 kilo kali 90 wasak sama dengan 54.000 kilo kurma. Kalau kita hitung kurma yang paling murah sekarang 30.000 lah, anggap 30.000 rupiah. Itu keluarnya ikhwah sekalian dan akhwat 1,6 miliar, 1.620.000 rupiah. Itu diinfakkan pada saat itu 90 wasak kurma. Wasak itu kalau kita sekarang gentong-gentong besar dibawa untuk diinfakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Kemudian kata penulis, beliau pun menyerahkan Asim bin Adi radhiyallahu anhu menyerahkan 90 wasak kurma sebagai sedekah. Ibu-ibu juga tidak mau ketinggalan. Mereka membantu apa yang mereka berikan. Ummu Sinan Al-Asadiyah berkata radhiyallahu anha, aku melihat selembar kain yang terbentang di hadapan Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha, penuh berisi masak. Masak itu adalah gelang tangan, kaki, baik dari tanduk atau gading ataupun dari emas dan perak, gelang bahu dan gelang kaki, anting-anting dan cincin. Kain ini penuh berisi apa yang dikumpulkan oleh kaum wanita untuk membantu persiapan jihad. Seorang sahabat, ini yang saya bilang tadi, mungkin tolak ukurnya bukan miliardernya, tapi tolak ukurnya bagaimana upaya dia mengeluarkan apa yang dia dapatkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Aqil, diangkat oleh penulis di sini. Dia kebetulan memang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya kebun, tapi beliau juga ingin ikut infak. Apa yang beliau lakukan? Beliau rupanya pergi ke salah satu muslimin yang dulunya orang-orang itu punya tandon air, kemudian diisi dengan air diambil dari sumur, cukup jauh. Karena dia tahu besok dikumpulkan semua infak untuk jihad atau sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengatakan, saya belum punya pendapatan pada hari itu, maka saya pun memaksakan diri bekerja semalam suntuk untuk menimba air, mengisi tandon-tandon air orang lain yang dibayar dengan itu dibayar dengan 2 sak kurma. Satu sak kurma tadi adalah 10 kilo.
maka satu saknya saya berikan kepada keluarga saya, dan satu saknya saya berikan lagi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah, begini, sederhananya begini. Pernah nggak antum terima gaji 2 juta, 1 juta langsung dikasih jalan Allah, setengahnya langsung pada saat itu tanpa ragu dan yakin dengan janji Allah? Ini bukan hal yang ringan, ini bagaimana sahabat lakukan gitu kan. Semalam suntuk, hasil kerjanya setengah mati nggak tidur, dikasih setengah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dikatakan Utsman bin Affan datang. Setelah sahabat semua ini berikan infaknya, datanglah tokoh kita ini radhiyallahu anhum ajma'in. Utsman bin Affan waktu dengar hal tersebut dan sudah lihat orang-orang berinfak, maka beliau kebetulan datang dan mengantongi 1000 dinar. 1000 dinar ini langsung dihadapkan atau ditaruh di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada kain di depan Nabi, ditaruh semua sampai kain itu penuh. Perlu kita tahu, 1 dinar ini hitungannya sama dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Itu 1 dinar. Utsman bawa 1000 dinar. Berarti 4,2 gram itu kalau dikali 1000 dan dikali nilai emas sekarang anggap 500.000, jumlahnya itu 2.125.000 gitu kan. Ini infaknya Utsman bin Affan pada saat itu ada di kantongnya gitu kan. Kita nggak tahu bagaimana berpikir, mungkin jangan dianggap dengan uang rupiah yang berat ya. Karena memang kalau 2 miliar di kantong ini bingung juga bagaimana. Tapi pada saat itu memang hitungan dinar emas. Dia mengeluarkan pada saat itu spontan 1000 dinar emas yang senilai dengan 2.125.000 rupiah. Itu luar biasa gitu. Maka Nabi SAW waktu lihat, karena ini orang yang paling besar infaknya. Tadi sahabat yang paling besar 1,7 M gitu kan. Ini sudah 2 M lebih. Maka Nabi SAW langsung bersabda untuk Utsman bin Affan pada saat itu, tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Tidak akan ada yang membahayakan Utsman dari apa yang dilakukan setelah hari ini. Jadi 2 kali diucapkan, 2 kali diucapkan. Pada saat itu, teman-teman sekalian, ya, yang perlu kita tahu, ulama hadis menanggapi mengatakan yang dimaksud Utsman setelah infak ini, apapun yang dia lakukan Allah maafkan di dunia, dan ini juga tidak akan membahayakan dia melalui timbangan pada hari kiamat, dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud. Utsman bin Affan pada saat mendengar Nabi SAW memotivasi ya, agar mereka berinfak, beliau langsung memberikan tadi 1000 dinar dan tidak cukup di situ. Beliau pun akhirnya pulang ke rumahnya, karena pada saat beliau memberikan 1000 dinar, selalu Nabi SAW kalau terima infak sahabat, karena ini Tabuk jauh, mungkin kurang lebih 1000 km dari kota Madinah, jauh. Sekarang aja orang kalau naik mobil kecepatan tadi 100 km bisa 10 jam, ya itu baru sampai di sana. Bagaimana zaman dulu dengan kuda, dengan unta, dengan jalan kaki, mana panas, mana tidak ada penjual. Kalau sekarang haus tinggal mampir di pom bensin bisa beli minuman. Zaman dulu nggak ada. Maka Nabi SAW butuh bekal yang besar nih. Setiap kali ada sahabat yang infak, selalu Nabi SAW mengatakan, bagus yang kamu lakukan, siapa lagi yang mau berinfak? Terus begitu. Termasuk waktu Utsman bin Affan datang memberikan 1000 dinar, ternyata Nabi SAW mengatakan, hadis dari hadis Fadilah Utsman, lalu dikatakan, siapa lagi yang mau berinfak? Kami masih membutuhkan. Lalu Nabi sebutkan, kami membutuhkan kuda dan unta untuk tunggangan. Perhatikan di sini, Ibnu Syihab Zuhri berkata dalam buku beliau rahimahullah, dalam perang Tabuk Utsman membantu pasukan pada saat itu ya, setelah memberikan 1000 dinar atau 2,1 miliar tadi itu, dia juga membawa 940 ekor kuda yang diikuti dengan 940 ekor unta yang dilengkapkan dengan 60 ekor kuda sehingga jumlahnya mencapai 1000. Sebagian riwayat terbalik, Utsman bin Affan membawa 940 ekor kuda yang dilengkapkan dengan 60 ekor unta. Perlu teman-teman tahu ya, kuda-kuda yang dipakai berperang ini di zaman dulu ini sama dengan kuda-kuda yang dipakai tanding sekarang. Kalau teman-teman yang pernah ikutin atau tahu, kuda yang dipakai untuk tanding itu harganya sekarang sampai 1 miliar. Harga kuda yang bagus gitu kan, untuk dipakai tanding yang besar, yang kekar, sampai 1 miliar harganya. Utsman bin Affan menyiapkan 940 ekor kan itu.
Kita bayangkan kalau harga rupiah sekarang sebetulnya berapa tuh? 940 miliar. Ya, disiapkan kuda-kuda yang kekar, tidak cukup di situ. Waktu Utsman ceritanya membawa 10 ekor, ya Rasulullah, ini 10 ekor kuda saya bawakan, dan tidak cukup kuda saja. Utsman bin Affan mengatakan, ya Rasulullah, sudah lengkap semua. Di kuda itu sudah siap ada baju besinya kuda. Jadi kuda kalau mau dipakai berperang itu juga dilapisin baju besi biasanya. Ada baju besi, pelanah-pelanahnya, kemudian mujahid yang mau naik di atasnya butuh perisai dan butuh pedang. Utsman sudah siapin. Kemudian di sebelah kiri kanannya kuda itu ada kantong yang siap membawa bekal dia. Sama Utsman dilengkapin semua. Jadi seperti kalau sekarang mobil tank sudah sama bensinnya, udah sama peluru-pelurunya, udah semua lengkap untuk pergi dan pulang. Gitu kan? Jadi perlengkapan perang yang luar biasa ini. Pesawat tempur udah disiapin semua sama bensin-bensinnya untuk sampai selesai perang. Perang berapa hari? Waktu itu perjalanan kata sebagian ulama dari Madinah ke Tabuk. Itu kalau kita ambil patokan Madinah Mekah 3 hari 3 malam 400 kilo, berarti ini akan dicapai kurang lebih dengan jumlah 8 hari. 8 sampai 9 hari pergi, hadir di peperangan sana, butuh makanan dan minuman, kemudian pulang lagi ke Madinah juga sama. Utsman bin Affan menyiapkan awalnya 10 ekor kuda lengkap dengan semua perlengkapan mujahid tinggal naik, pakai baju perangnya, pedangnya, perisainya, makanannya, minumannya semua lengkap sampai ke sana, gitu kan. Seperti itu. Ternyata waktu Nabi SAW, waktu Utsman menyetor 10 ekor itu, kata Nabi SAW, bagus wahai Utsman, tapi kita masih butuh, gitu kan. Utsman nggak tahu butuh berapa, diambil lagi 10 ekor sama dia. Ini ya Rasulullah, 10 ekor lagi lengkap sama semua perlengkapannya, jadi 20 ekor. Kata Nabi SAW, baik wahai Utsman, siapa lagi yang mau berinfak? Sahabat yang lain sudah pada diam nih. Utsman mengatakan, kalau begitu masih butuh, ambil lagi 10 ekor, 30 ekor. Ini ya Rasulullah, lengkap dengan semua perlengkapannya, tinggal perang. Kata Nabi SAW, bagus wahai Utsman, masih perlu lagi, dibawa lagi, ya gitu. Terus begitu. Dalam riwayat yang dikatakan Utsman bin Affan mendatangkan 100 ekor kuda, ini sama lengkap semua, gitu kan. Selesai Nabi bilang masih perlu, bawa lagi 100 ekor, masih perlu 100 ekor lagi, terus sampai mencapai 940 ekor. Dan Utsman berkata, ya Rasulullah, kuda saya sudah habis, ini semua kuda yang saya miliki, 940 ekor semua. Tapi kalau anda masih butuh ya Rasulullah, saya akan lengkapkan menjadi 1000 dengan 60 ekor unta, gitu kan. Dan unta ini juga yang dipakai berperang bukan unta sembarangan, bukan unta yang biasa diternak, gitu kan. Memang unta perang itu dilatih, kuat lari, lebih tahan. Seperti kita tahu lah, mungkin prajurit beda kalau orang-orang yang seperti kita ini dengan prajurit memang yang sudah dilatih untuk perang, gitu kan. Tiap hari olahraga, tiap angkat senjata, lari di pagi malam hari, mungkin sudah terbiasa. Seperti juga hewan-hewannya, gitu kan. Jadi ini juga hewan-hewan pilihan. Maka Utsman bin Affan melengkapkan 1000 ekor, dan unta-unta yang seperti ini bisa mencapai harganya 10.000 real, 15.000 real, yang bagus nih. Kalau sekarang ya 40-50 juta satu ekor. Itu diantaranya. Maka Utsman bin Affan menyiapkan tersebut. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Utsman datang kepada Rasulullah SAW pada saat beliau menyiapkan pasukan Tabuk, membawa 10.000 dinar, ya. Dan dia membeberkan di hadapan Nabi SAW, dan Nabi SAW membolak-balikan dengan tangannya sambil bersabda. Perhatikan di sini. Jadi Utsman bin Affan sudah mengeluarkan pertama 1.000 dinar. Tadi 2,1 miliar. Kemudian Utsman datang membawa 1.000 ekor kuda dan unta. Hudzaifah menyampaikan, setelah itu, setelah dikasih pun 1.000 ekor, Nabi SAW masih mengatakan, kami masih perlu. Utsman pulang lagi ke rumahnya, kata Hudzaifah, membawa lagi 10.000 dinar. Perhatikan tadi kalau 1.000 dinar nilainya 2,1 miliar. Ini 10.000 berarti berapa? 21 M. Ini sudah diinfak tadi, yang 10.000 dinar sudah. Kemudian membawa lagi 1.000 ekor, tadi 940 ekor kuda, yang 60-nya unta. Masih butuh lagi. Utsman pulang ke rumahnya bawa lagi 10.000 dinar. Berarti 10 kali lipat dari infak pertama yang 1.000 dinar. Kalau tadi 2,1 M, ini berarti 21 miliar. Dibawa lagi oleh Utsman bin Affan. Lalu dia membeberkan di hadapan Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW untuk membolak-balikan harta tersebut seperti tidak percaya jumlahnya begitu banyak. Kata beliau, fadilah yang lain nih. Ghafarallahu laka ya Utsman, ma asrarta wa ma alanta, wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamah.
Semoga Allah mengampunimu wahai Uthman, apa yang kau rahasiakan dan apa yang kau tampakkan. Semua yang kau lakukan Uthman mulai sekarang, kalau salah kau sembunyikan atau kau terang-terangin, tetap Allah akan ampuni kamu. Dan apapun yang terjadi pada hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Bagaimana bisa nih infak yang luar biasa ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan infaknya ya, tidak main-main nih. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah SAW waktu itu melihat infak ini memang, tapi sahabat, hampir semua sahabat waktu itu ya, yang kurang lebih jumlahnya di perang Tabuk itu 30.000 sahabat yang ikut berperang, 30.000 orang. Ini berarti butuh, kalau masing-masing butuh satu kuda, butuh 30.000 ekor kuda. Kalau nggak ada kudanya gitu kan. Belum makanan, belum minuman, berarti butuh persiapan yang luar biasa. Ternyata belum cukup nih. Apa kata Nabi SAW? Bagus wahai Uthman, siapa lagi yang mau berinfak? Nabi SAW masih nanya, ternyata masih kurang. Apa yang terjadi? Cukupkah sampai situ? Uthman bin Affan pulang lagi ke rumahnya. Abdurrahman bin Auf berkata, aku melihat Rasulullah SAW ketika Uthman datang yang kesekian kalinya kepada beliau pada saat persiapan perang Tabuk dengan membawa 700 uqiyah emas. Ini infak yang keempat. 700 uqiyah ini perlu kita tahu, satu uqiyah emas itu sama dengan kurang lebih kalau sekarang 17 gram. 17 gram emas, satu uqiyah emas sama dengan 17 gram. Allah alam kalau saya keliru ya, tapi ini kemarin saya sudah pastikan dari beberapa sumber, memang satu uqiyah itu kurang lebih satu uqiyah emas ya. Ada emasnya, karena uqiyah dipakai juga dengan istilah perak dan yang lainnya. Tapi satu uqiyah emas sama dengan 17 gram emas. Kalau dikali 700 uqiyah yang Uthman bawa, itu berarti sama dengan 11.900 gram emas. Kalau dikali dengan 500.000 rupiah sekarang, nilai emas itu nilainya 5.950.000. Ini berapa banyak yang Uthman sudah infakkan nih, gitu kan? Jadi kalau saya simpulkan, infaknya Uthman bin Affan di perang Tabuk yang akhirnya Nabi SAW menjamin baginya surga, gitu kan? Itu adalah kurang lebih mencapai 1.000 dinar pertama, 2.125.000, kemudian ada 10.000 dinar yang kedua, itu berarti 21.250.000, itu berarti sudah ya 21 tambah 2 ini 23 sekian miliar. Kemudian 700 uqiyah emas sama dengan 5.900.000 sekian ya. Itu kemudian itu sudah melampaui jumlah ya. Jadi tadi ini sudah kurang lebih mencapai hampir 30 miliar. Kemudian kuda dan unta yang sudah lengkap. Kalau kuda dan unta yang sudah lengkap ini kita nilai susah sekali ya. Itu mungkin bisa mencapai, kalau harga kuda tadi yang terbaik 1 miliar, ini berarti sudah 940 miliar rupiah. Ini sudah nggak bisa dibayangkan sampai sekarang. Dan beliau mengatakan, penulis, infak Uthman bin Affan ini ternyata berlandaskan dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 2778, dan juga yang masyhur ya, dinukil atau ini hadis ini secara muallak oleh Imam Bukhari dan disahihkan. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqat zillu fustatin fi sabilillah, au manihatu khadimin fi sabilillah, au turuqatu fahlin fi sabilillah. Sebaik-baik sedekah ya yang dikeluarkan adalah naungan sebuah tenda di jalan Allah. Kata para ulama di sini, Uthman bin Affan pada saat menyiapkan unta dan kuda tadi itu, berikut ada tendahnya ya. Berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang. Atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah. Ya, seperti kasus Ummu Hani radhiyallahu anha menghadiahkan Anas bin Malik, anaknya, kepada Nabi SAW. Dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Atau memang menyiapkan ya pegawai-pegawai atau pasukan perang yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin, itu termasuk yang paling afdal. Atau menyiapkan tunggangan unta jantan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peran Uthman bin Affan yang tidak terlupakan dalam sejarah radhiyallahu anhu, tentang infak yang sudah mencapai ya ratusan miliar rupiah kalau kita sekarang. Jadi yang sama sekali Uthman bin Affan tidak mengharapkan balasan dari situ. Bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya pasukan dari Tabuk, di mana Nabi SAW mengepung Tabuk lebih daripada 40 hari, dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW sengaja bermukim situ, dan tersebarlah berita kemenangan
kemenangan muslimin. Karena Raja Romawi waktu itu tahu, dia berkata kepada para prajuritnya, jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang nabi. Kalau dia nabi benar, maka pasti kita akan kalah, nggak mungkin kita bisa kalahkan. Ya, akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan, maka anggap saja orang cuma berbicara, oh Romawi nggak menghadapinya. Mungkin masih ada kemungkinan, mungkin Romawi menganggap remeh mereka, mungkin Romawi memang takut. Tidak ada masalah, lebih baik daripada ada korban, gitu kan? Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW dan mereka meninggalkan Tabuk, akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin. Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan dan tidak ada korban karena tidak jadi perperangan pada saat itu. Kembalilah semua sahabat 30.000 orang pada saat itu. Dan pada saat tiba di Madinah, ikhwan dan akhwat sekalian, Uthman bin Affan tidak meminta, kata para ulama, satu tali kekang pun. Semua dikasih hadiah. Udah. Yang sudah diinfakin tadi itu bukan cuma gini, kan sudah kembali nih. Kalau kita sekarang mungkin punya mobil tank yang kita infakkan, apalah pesawat tempur, ini sudah selesai perang nih. Oh, punyanya si fulan, mungkin kita bisa ambil kembali. Uthman bin Affan tidak, semua buat kaum muslimin. Yang sudah jihad, yang sudah pakai, punya kalian udah, silakan diambil gitu. Jadi betul-betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan radhiyallahu anhu. Itu sekelumit cerita Ali perannya di perang Khaybar, di perang Khandaq. Sekarang kita masuk ke perang Khaybar. Di perang Khaybar juga Ali radhiyallahu anhu punya kesan, ya, punya peran yang luar biasa. Di antara hadis-hadis yang sudah masyhur, gitu kan, yang sahih, hadis-hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 4210, Imam Muslim 2406. Nabi SAW setelah mengepung Khaybar selama 43 hari, lalu kemudian beliau, ya, berkata, besok saya akan memberikan bendera kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Kemudian kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah menginginkan pemerintahan kecuali malam itu. Karena memang ada predikat mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai dia. Maka semalam suntuk, tidak ada satupun sahabat yang tidur karena menginginkan kedudukan tersebut. Keesokan paginya Nabi SAW berkata, di mana Ali bin Abi Thalib? Yang pada saat itu kebetulan dia sedang sakit mata. Maka kata Sahal, dia sedang sakit mata ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, bawalah dia ke saya. Lalu Sahal membawanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW meludahi mata Ali, dan kemudian sembuhlah sakit matanya. Lalu beliau bersabda kepada Ali, umfudh ala rizkika hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi fa wallahi la in yahdiyakallahu la an yahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humurun ni'am. Majulah ke depan, ya, benteng mereka dengan tenang, jangan tunjukkan kepanikan. Kemudian pada saat engkau tiba di depan benteng mereka, tawarkanlah kepada mereka untuk masuk Islam. Katakan kepada mereka apa yang akan menjadi kewajiban mereka dan merupakan hak mereka di dalam Islam. Demi Allah, bila Allah memberikan petunjuk satu orang karena kamu penyebabnya, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta yang merah. Saksi bahasan kita di sini adalah bagaimana, ya, Nabi SAW memberikan bendera khusus kepada Ali radhiyallahu anhu. Dalam riwayat lain Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan, riwayat ini riwayatkan Imam Ahmad nomor hadis 16 dan dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW memegang panji di malam hari itu dan beliau menggoyangkannya, maksudnya mengintak, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Beliau bersabda, siapa yang akan mengambil panji ini dan memberikan haknya? Maka majulah seorang sahabat mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, mundurlah. Kemudian orang lain pun maju mengatakan, aku ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, mundurlah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, demi zat yang telah memuliakan wajah Muhammad, aku akan menyerahkannya kepada seorang laki-laki yang tidak akan pernah lari. Jadi ternyata ada satu ciri khasnya Ali radhiyallahu anhu ini. Beliau itu sangat yakin dengan kebenaran Allah dan Rasulnya, dan kalau maju di medan perang, memang yang beliau cari mati syahid. Beliau tidak mau mundur, walaupun tinggal satu orang, tinggal beliau sendiri, beliau tidak mau mundur. Makanya Nabi SAW waktu bilang, demi zat yang telah memuliakan wajah Muhammad, aku akan menyerahkan kepada seorang laki-laki yang tidak akan pernah lari bagaimanapun keadaannya.
Kalau tinggal tangannya saja yang bisa bergerak, tetap dia pakai untuk berperang, gitu kan. Kalau seluruh anggota tubuhnya patah pun, tetap dia pakai untuk berperang. Maka dia mengatakan, wahai Ali, majulah dan terimalah panji ini. Lalu Ali pun bergerak maju sampai Allah membuka Khaybar, dan Ali datang membawa kurma-kurma serta daging-daging cincangnya. Riwayat ini menjelaskan juga kepada kita tentang fadilah Ali, hampir sama dengan tadi, bagaimana Ali radhiyallahu anhu diberikan bendera tersebut. Ada sedikit kisah yang menarik di perang Khaybar ini. Ada orang Yahudi yang sempat keluar, dua orang, yang bernama Marhab dan yang bernama Harith. Dua orang ini, mohon maaf, yang satu bernama Marhab dan yang satu bernama Amir. Dua orang ini disebutkan dalam riwayat tingginya 5 hasta. Kurang lebih kalau 5 hasta itu 5 meter kali. Tingginya orang Yahudi ini 5 meter. Dua orang prajurit pilihannya Yahudi keluar. Dalam hadis ini dikatakan, dan ini bisa lihat diriwayatkan Imam Muslim nomor 1897 dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu tentang perang Khaybar. Pada saat itu keluar dan keduanya menantang siapa yang mau berduel. Bayangkan kalau 5 meter jalan, mungkin dari lantai ini ke atas ini berapa? 5 meter kira-kira? Nggak nyampe ya, mungkin 4 meter. Bayangkan 5 meter tingginya, besar, pedangnya pun sangat besar, badannya semua dipenuhi dengan besi, gitu kan. Dua orang ini keluar, kemudian dua-duanya menantang. Sekali lagi, pada saat ditantang keluar duel, dan kebetulan untuk dia tantang ini pasukannya Ali yang tadi diutus oleh Nabi untuk maju ke depan sudah sampai di depan. Ali pemimpin waktu itu ya, sudah jadi pemimpin. Nabi SAW di belakang, karena dia yang disuruh pimpin pasukan untuk menembus benteng tersebut. Ali radhiyallahu anhu bisa menunjuk siapa saja dari prajuritnya suruh maju untuk melawan. Bayangkan 5 meter tinggi, besar badannya, gitu ya. Maka yang keluar melawan si Marhab ini ternyata Ali. Ali sendiri yang maju mengatakan, saya akan melawannya. Dan yang melawan Amir, Zubair ibn Awam, sepupu Nabi SAW juga. Dua-duanya terkenal. Sementara postur tubuh Ali dengan Zubair memang kekar tinggi besar juga, tapi tidak setinggi ini. Tingginya mereka itu mendekati Nabi SAW. Kurang lebih sebagian ahli sejarah mengatakan, sebagian ya, tinggi Nabi SAW itu antara 190 sampai hampir 2 meter. Tinggi Nabi SAW tinggi 190, antara Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Mas'ud. Intinya adalah Ali tidak jauh dari situ, tetapi orang ini 5 hasta, tinggi sekali, gitu kan. Maka keluarlah keduanya, dan ternyata Ali radhiyallahu anhu pun sempat melawan dan membunuh Marhab. Bahkan keluar juga adiknya yang bernama Harith dengan poster tubuh yang hampir sama, juga dikalahkan oleh Ali. Dua-duanya dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Zubair pun berhasil mengalahkan Amir. Dan setelah kalahnya 3 orang prajurit utama Yahudi ini, maka benteng Khaybar pun menyerah. Benteng Khaybar pun menyerah. Beberapa riwayat menyebutkan pada saat Ali radhiyallahu anhu sedang duel dengan Marhab dan Harith serta Zubair duel dengan Amir, maka debu-debu pada berkecambukan dan tidak kelihatan lagi karena pertempuran duel yang luar biasa. Sampai-sampai akhirnya Ali keluar dari kancah duel itu, dari debu tersebut, dan Zubair juga keluar. Ternyata ditemukan pada saat debu itu sudah tidak lagi bertebangan, ditemukan orang-orang Yahudi ini sudah menjadi jasad, sudah mati, maksudnya sudah tergeletak di tanah. Maka pada saat itu pun Nabi SAW dan para sahabat bertakbir, dan akhirnya benteng Khaybar gugur. Benteng Khaybar gugur. Jadi ini juga termasuk hal yang luar biasa dari kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu.